Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara, jumpa kembali di channel Badarus Syamsi. Pada malam hari ini, channel Badarus Syamsi kembali menyampaikan satu kata mutiara, satu kata bermakna dari para tokoh yang mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari kata-kata bermakna dari para tokoh tersebut. Kata-kata bermakna kali ini saya ambilkan dari buku Karen Armstrong, seorang peneliti, seorang penulis tentang studi-studi agama di dunia tentunya. Di dalam bukunya, Karen Armstrong pernah mengutip kata-kata dari seorang ilmuwan fisika, yakni Albert Einstein. Kata-kata bermakna dari Albert Einstein yang dikutip oleh Karen Armstrong bisa kita temukan dalam buku Karen Armstrong yang berjudul Sejarah Tuhan. Perlu diketahui bahwa konteks di mana Karen Armstrong menyampaikan kutipannya ini adalah ketika banyak orang sibuk mencari dan merumuskan tentang Tuhan. Tentang pengalaman ketuhanan, Albert Einstein pernah menyatakan seperti ini: mengakui bahwa sesungguhnya apa yang tidak bisa kita jangkau itu benar-benar ada, mewujudkan dirinya kepada kita sebagai kearifan tertinggi dan keindahan yang bersinar tiada tara, yang hanya dapat dipahami oleh akal gersang kita dalam bentuknya yang paling primitif. Pengetahuan ini, perasaan ini berada pada inti semua sikap beragama yang sejati. Dalam pengertian inilah, hanya dalam pengertian ini, aku termasuk kelompok orang yang beragama dengan taat. Saudara-saudara, ilmuwan sekelas Albert Einstein telah memberikan narasi yang cukup memukau tentang keberadaan eksistensi atau esensi yang tidak terlihat yang selama ini kita persepsikan sebagai Tuhan. Menurut Albert Einstein, rasionalitas keberagaman manusia pada satu sisi harus dikurangi, terutama ketika dia mencoba untuk mempersepsikan dan mengkonseptualisasikan tentang Tuhan. Bahkan menurut Albert Einstein sebagai seorang ilmuwan fisika, pada sisi tertentu menganjurkan kita untuk berpikir primitif. Apa berpikir primitif itu? Bahwa keberhasilan di dalam merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhasilan di dalam mempersepsikan dan mengkonseptualisasikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya bisa dicapai dengan sikap yang penuh pasrah. Jadi ketika kita mencoba untuk beribadah kepada Allah, maka tonjolkan kepasrahan kita. Bahkan Albert Einstein tadi menyebut hanya jiwa yang gersang, yang merindukan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang bisa memahami betul akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita belum melepas ego kita, kita masih didominasi oleh rasionalitas yang banal, rasionalitas yang absolut, maka jangan berharap kita akan menemukan esensi atau konseptualisasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membantu perkembangan dan pertumbuhan rasa keberagaman kita. Jadi, rasionalitas itu dalam konteks tertentu tidak terlalu dibutuhkan secara absolut. Bahkan dalam konteks untuk menemukan rasa atau dalam bahasa Arabnya dzuk di dalam beragama, maka perlu ditonjolkan perasaan jiwa yang memang membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Einstein tadi, jiwa yang gersang yang membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang gersang yang senantiasa merindukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar jiwa yang gersang itu diberi kasihnya dan disirami dengan cahaya petunjuknya, sehingga itu yang menurut Albert Einstein sangat penting di dalam sikap keberagaman kita. Jiwa yang gersang yang diiringi dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan sembari mengharapkan kasih sayangnya, maka hal itu menurut Albert Einstein merupakan inti semua sikap beragama yang sejati. Jadi kepasrahan itu merupakan inti sikap beragama yang benar. Tanpa kepasrahan tidak mungkin kita akan menghasilkan sikap keberagaman yang optimal. Mungkin jiwa kita masih diliputi dengan kesombongan. Mungkin pikiran kita masih diliputi oleh rasionalitas yang banal, rasionalitas yang angkuh, dan jiwa yang keras. Tentu saja kondisi seperti ini tidak dapat membantu manusia untuk mencapai keberagaman yang sejati. Terakhir, menurut Albert Einstein, maka dalam kondisi seperti inilah Albert Einstein itu berada di dalam konteks beragama. Nah, saudara-saudara, ini sangat menarik kalau kita baca paragraf demi paragraf dari karya Karen Armstrong sebelum Armstrong mengutip pandangan Albert Einstein ini. Paragraf sebelumnya dipenuhi dengan fenomena pencarian manusia akan Tuhan yang tidak jarang banyak tipologi manusia yang terjebak di dalam kehampaan karena mereka masih menonjolkan rasionalitas. Mereka tidak menonjolkan perasaan jiwa akan kerinduan. Mereka tidak menonjolkan pentingnya kerinduan jiwa akan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Armstrong kemudian menampilkan pandangan Albert Einstein ini sebagai imbangan bahwa para filosof tidak seluruhnya hadir dengan rasionalitas yang absolut, yang banal. Karena bagi filosof-filosof tertentu, rasionalitas yang banal, rasionalitas yang absolut justru menghalangi mereka untuk memahami akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, cukup singkat kata mutiara pada malam hari ini. Intinya sekali lagi, ketika kita beribadah, maka tonjolkan rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangi rasionalitas kita yang angkuh, karena dengan jiwa yang rindu dan kebutuhan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang lebih penting untuk merasakan lezatnya beribadah atau beragama. Demikian, saksikan terus channel Badrus Samsi untuk mendengarkan kata-kata mutiara dari tokoh lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.